Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Sipanina Arsi Aulia dengan NIM 612012300504 kelas RA12 Prodi Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Bapak Asep Prabyudin SEMM. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Nah, manajemen sumber manusia adalah fungsi kunci dalam organisasi yang berfokus pada bagaimana mengelola, mengembangkan, dan mengoptimalkan orang sebagai aset utama perusahaan. Baik, selanjutnya materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama ada pengertian manajemen sumber daya manusia, yang kedua ada tujuan manajemen sumber daya manusia, yang ketiga ada fungsi manajemen sumber daya manusia, yang keempat ada tantangan manajemen sumber daya manusia, yang kelima ada peran manajemen sumber daya manusia, dan yang terakhir yaitu strategi manajemen sumber daya manusia. Baik, selanjutnya yaitu ke materi yang pertama yaitu pengertian manajemen sumber daya manusia. Apa sih manajemen sumber daya manusia itu? Jadi manajemen sumber daya manusia adalah proses mengelola tenaga kerja melalui perencanaan, perekrutan, pelatihan, pengorganisasian, hingga pengawasan agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Lalu materi yang selanjutnya yaitu tujuan utama manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu menyediakan pegawai berkualitas sesuai kebutuhan organisasi. Nah, artinya perusahaan harus punya karyawan yang tepat dan punya kemampuan yang dibutuhkan. Nah, contohnya kayak perusahaan teknologi butuh programmer yang memang bisa coding, bukan asal melamar. Nah, yang kedua mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan karyawan, yaitu setelah karyawan diterima mereka harus terus belajar dan ikut pelatihan supaya lebih jago dan siap menghadapi perubahan. Kayak misalkan contohnya kasir minimarket dilatih cara pakai mesin kasir dan cara melayani pelanggan dengan baik. Yang ketiga yaitu menjaga motivasi kepuasan kerja. Jadi manajemen sumber daya manusia berusaha membuat karyawan semangat kerja, tidak stres, terus merasa dihargai dan betah di tempat kerja. Kayak misalkan contohnya bonus jika mencapai target, suasana kerja nyaman, dan penghargaan. Nah, lalu yang keempat, meningkatkan kinerja dan produktivitas perusahaan. Jadi kalau karyawan kerjanya bagus, perusahaan otomatis lebih maju. Kayak contohnya misalkan pelatihan efektif membuat proses kerja lebih cepat, jadi hasilnya lebih banyak dan perusahaan mendapatkan untung. Yang kelima, menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Nah, jadi menjaga hubungan antara karyawan, manajemen, dan serikat pekerja tetap akrab dan saling mendukung, tidak banyak konflik. Kayak contohnya, saat perusahaan mengubah jam kerja dilakukan musyawarah dengan karyawan agar semua nyaman. Yang keenam yaitu meminimalkan turnover atau keluar masuk karyawan. Nah, jadi karyawan yang sering keluar masuk bikin perusahaan rugi karena harus rekrut dan melatih orang baru lagi. Kayak contohnya perusahaan kasih jenjang karir dan gaji layak supaya karyawan mau bertahan. Yang terakhir yaitu mencapai keunggulan kompetitif melalui sumber daya manusia. Nah, jika sumber daya manusianya hebat dan kreatif, perusahaan bisa lebih maju dari pesaing. Kayak contohnya ojek online sukses karena drivernya banyak, responsif dan ramah, jadi pelanggannya makin banyak. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Nah, ada 3. Yang pertama fungsi operasional manajemen sumber daya manusia. Yang pertama pengadaan atau procurement. Jadi mengelola proses penyediaan sumber daya manusia mulai dari perencanaan kebutuhan tenaga kerja, rekrutmen, hingga seleksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kualifikasi organisasi. Yang kedua ada pengembangan atau development. Jadi memberikan pelatihan, pembinaan, dan pengembangan kompetensi karyawan agar mampu menjalankan tugas lebih baik dan siap menghadapi perubahan di masa depan, termasuk karir development dan manajemen talenta. Nah, yang ketiga yaitu pemberian kompensasi atau compensation. Jadi mengatur sistem imbalan baik finansial maupun non finansial untuk menjaga motivasi dan keadilan bagi seluruh karyawan seperti gaji, tunjangan, bonus, dan reward lainnya.
Yang keempat yaitu pemeliharaan atau maintenance. Jadi menjaga dan meningkatkan hubungan kerja yang baik, kondisi kerja, kesehatan, serta keselamatan kerja. Ketiga, dan program kesejahteraan agar karyawan nyaman dan loyal terhadap organisasi. Yang kelima yaitu pemutusan hubungan kerja atau separation. Jadi mengelola proses berakhirnya hubungan kerja seperti pensiun, PHK, resign, atau pemindahan penugasan dengan prosedur yang sesuai peraturan, serta menjaga hubungan baik dengan mantan karyawan. Lalu yang kedua ada fungsi manajerial. Yang pertama, perencanaan, yaitu ini seperti menentukan apa yang dibutuhkan perusahaan ke depannya dalam hal tenaga kerja. Kayak misalnya butuh berapa karyawan, terus kemampuannya harus seperti apa, dan kapan perlu ditambah. Kayak misalkan contohnya perusahaan merencanakan tahun depan butuh 5 teknisi karena produksi akan naik. Lalu yang kedua ada pengorganisasian, yaitu mengatur siapa yang melakukan apa, struktur kerja, pembagian tugas, dan wewenang. Tujuannya biar pekerjaan jelas dan tidak saling tumpang tindih. Kayak misalkan contohnya yang jaga kasir fokus melayani pembayaran, yang gudang fokus mengatur stok, jadi tidak rebutan tugas. Nah, lalu yang ketiga pengarahan. Jadi manajer human research memberikan instruksi, motivasi, dan arahan supaya karyawan mau dan bisa bekerja dengan baik, termasuk kayak komunikasi yang baik, coaching, memberi semangat, kayak contohnya atasan meningkatkan target sambil menyemangati, bukan malah marah-marah terus. Yang keempat yaitu pengendalian. Jadi mengawasi apakah pekerjaan sudah sesuai standar atau belum. Kalau ada masalah segera diperbaiki. Ini juga termasuk evaluasi kinerja. Kayak misalkan contohnya jika pelayan lambat, human research analisis penyebabnya, latih lagi karyawannya, terus tingkatkan pelayanan. Jadi intinya human research merencanakan, mengatur, mengarahkan, mengawasi biar tujuan perusahaan ini tercapai. Nah, yang terakhir yaitu fungsi pendukung manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, sistem informasi sumber daya manusia, yaitu ini seperti database atau aplikasi human research berisi data karyawan, absensi, gaji, kontrak, penilaian kerja, dan lain-lain. Kayak misalkan contohnya perusahaan pakai aplikasi Fingerprint dan Hiris, jadi absensi tercatat otomatis, gaji lebih akurat. Nah, yang kedua, etika dan hukum. Ketenaga kerjaan human research harus mengikuti aturan pemerintah dan menjaga keadilan dalam bekerja. Tujuannya supaya tidak ada pelanggaran hak pekerja, kayak contohnya memberikan BPJS kesehatan, libur sesuai aturan, kontrak kerja jelas, dan tidak diskriminasi. Intinya human research memastikan semua berjalan sesuai aturan, hukum, dan tetap menjunjung nilai keadilan. Materi yang selanjutnya yaitu peran manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, peran strategis, yaitu manajemen sumber daya manusia berperan sebagai pendukung kesuksesan jangka panjang perusahaan. Artinya yaitu human research tidak cuma mengurus administrasi, tapi ikut merencanakan bagaimana perusahaan bisa berkembang di masa depan. Misalnya dengan mencari karyawan yang benar-benar punya kemampuan sesuai kebutuhan, terus merancang pelatihan biar semua bisa berkembang, dan memastikan semua aturan kerja mendukung kemajuan perusahaan. Jadi intinya human research bantu perusahaan tetap maju dan sukses dalam jangka panjang. Nah, yang kedua, peran operasional. Nah, peran ini berkaitan dengan urusan kepegawaian sehari-hari, kayak misalkan contohnya mengurus absensi, gaji, kontrak kerja, cuti, rekrutmen, data karyawan, dan hal-hal administrasi lainnya. Peran ini memastikan semua sistem berjalan lancar dan rapi. Jadi intinya human research jadi bagian yang memastikan semua urusan karyawan tertib dan tidak berantakan. Yang keempat, peran katalis. Manajemen sumber daya manusia juga berperan sebagai pendorong perubahan dan budaya kerja yang positif. Misalnya menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, mendorong kerjasama tim, memastikan tidak ada diskriminasi, dan membuat karyawan semangat bekerja melalui kegiatan atau program yang inovatif. Jadi singkatnya, human research bantu bikin suasana kerja lebih sehat, kompak, dan menyenangkan. Lalu materi yang selanjutnya yaitu tantangan manajemen sumber daya manusia di masa kini. Yang pertama, perkembangan teknologi dan digitalisasi, yaitu otomasi dan penggunaan AI mengubah jenis pekerjaan dan kompetensi yang dibutuhkan.
Human research perlu menguasai risk, recruitment, dan data analistik. Yang kedua, perubahan pola kerja, hybrid dan remote work. Jadi, mengelola karyawan dari jarak jauh memerlukan sistem pengawasan, komunikasi, dan penilaian kinerja yang baru. Yang ketiga, persaingan talenta yang ketat. Nah, banyak perusahaan berebut talenta unggul sehingga human research harus memiliki strategi employer branding dan retensi yang kuat. Yang keempat, kebutuhan pengembangan kompetensi yang cepat. Jadi perubahan industri yang cepat membuat pelatihan harus berkelanjutan, reskilling dan upskilling. Yang kelima yaitu keberagaman tenaga kerja, workforce diversity, atau organisasi harus siap dengan budaya inklusif, mengelola perbedaan generasi, gender, dan latar belakang. Yang keenam, kesejahteraan dan kesehatan mental karyawan. Stres, burnout, dan tuntutan produktivitas memerlukan perhatian pada employee well-being. Yang ketujuh, peraturan pemerintah dan etika kerja. Human research harus menyesuaikan kebijakan dengan aturan ketenagakerjaan yang terus berubah, termasuk hak kerja fleksibel dan perlindungan data. Yang keempat yaitu tuntutan karyawan terhadap pengakuan dan kesempatan karir. Karyawan ingin lingkungan kerja yang menghargai kontribusi dan jalur karir yang jelas. Yang sembilan, transformasi budaya organisasi. Jadi human research harus mampu mengubah mindset karyawan agar adaptif dan inovatif mengikuti perubahan bisnis. Yang terakhir, pengelolaan kinerja dan produktivitas modern. Yaitu sistem penilaian ini harus berbasis KPI yang terukur dan transparan, bukan subjektif. Intinya, tantangan human research tidak hanya mengurus administrasi, tetapi menjadi mitra strategis bisnis untuk mengelola perubahan dan meningkatkan keunggulan kompetitif melalui SDM. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu strategi pengembangan sumber daya manusia di masa depan. Yang pertama, sistem pelatihan digital e-learning, yaitu kalau dulu pelatihan harus tatap muka, sekarang bisa belajar lewat platform online seperti video, modul, digital, atau webinar. Lebih fleksibel, bisa belajar kapan saja, di mana saja. Kayak misalkan contohnya karyawan di toko bisa belajar cara pakai mesin kasir lewat aplikasi pelatihan di HP, tidak perlu datang ke kantor pusat. Yang kedua yaitu pengembangan kepemimpinan dan soft skill. Jadi perusahaan sekarang tidak cuma butuh orang yang pintar secara teknis, tapi juga pintar berkomunikasi, kerjasama, dan memimpin. Makanya human research banyak bikin program leadership training dan peringatan soft skill. Kayak misalkan contohnya karyawan yang tadinya staff dilatih public speaking supaya nanti bisa naik jadi supervisor. Yang ketiga yaitu employer branding. Jadi untuk menarik talent terbaik, employer branding itu usaha perusahaan untuk membuat citra yang bagus sebagai tempat kerja supaya banyak orang ingin kerja di situ dan karyawan yang sudah ada betah. Kayak misalkan contohnya perusahaan bikin konten tentang budaya kerja yang positif di Instagram, jadi banyak pelamar berkualitas tertarik masuk. Yang keempat yaitu human research analytics. Jadi untuk pengambilan keputusan, human research sekarang pakai data dan teknologi untuk mengambil keputusan tentang karyawan, bukan hanya pakai feeling atau tebakan. Misalkan contohnya dari data absensi dan kinerja, human research bisa tahu siapa yang perlu pelatihan tambahan atau siapa yang siap dipromosikan. Lalu yang kelima, performance management modern berbasis outcome. Jadi penilaian kerja tidak lagi hanya melihat jam kerja, tapi fokus pada hasil yang dicapai, output. Jadi yang penting target tercapai, bukan sekedar hadir di kantor. Kayak misalkan contohnya boleh kerja remote, yang penting tugas selesai tepat waktu dan sesuai kualitas. Jadi intinya sumber daya manusia di masa depan harus melek teknologi, fleksibel, dan berorientasi hasil, bukan cuma mengikuti cara kerja. Jadi kesimpulannya yaitu manajemen sumber daya manusia merupakan fondasi penting dalam organisasi, yaitu fokus utamanya adalah mengelola manusia sebagai aset strategis dan
Human resource berperan dalam memastikan organisasi terus berkembang dan kompetitif. Jadi perubahan lingkungan bisnis menuntut human resource untuk terus berinovasi. Perusahaan akan bertumbuh jika sumber daya manusianya berkembang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.